5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat pada mata pelajaran matematika kelas 6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, untuk perkalian bilangan bulat ya itu sangat mudah karena sudah ada rumusan jawabannya. Sifat operasi bilangan bulat itu ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sifat komutatif adalah sifat pertukaran tempat. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, sifat distributif adalah sifat penyebaran. Yang pertama kita akan belajar sifat komutatif perkalian pada bilangan bulat. Adik-adik, untuk perkalian bilangan bulat itu kan sudah sangat mudah karena sudah ada rumus jawabannya. Misalnya positif dikali positif, jawabnya pasti positif. Negatif dikali negatif itu jawabnya positif. Negatif dikali positif atau positif dikali negatif itu jawabnya adalah negatif. Sekarang kita masuk dalam sifat komutatif atau pertukaran perkalian bilangan bulat. Jadi di sini kita akan membuktikan apakah perkalian bilangan bulat itu memenuhi syarat dengan sifat komutatif. Contoh, ini positif dikali positif, 9 dikali 8. 9 dikali 8 adalah 72. Nah, sekarang kita tukar ya, karena sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat. Kita balik 8 dikali 9. Apakah hasilnya sama? Iya, sama, 72. Contoh lain, 6 dikali 5. Ya, 6 dikali 5 adalah 30. Lalu kita balik 5 dikali 6. Ya, 30 juga. Nah, ini terbukti bahwa positif dikali positif tukar tempatnya itu ternyata jawabannya sama. Sekarang kalau negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, negatif 7 dikali negatif 10 ya, jawabnya pasti positif. Positif berapa ya? 7 kali 10, 70. Nah, sekarang kita balik. Negatif 10-nya di depan dikali negatif 7. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama, yaitu 70. Contoh lainnya. Negatif 4 dikali negatif 8. Ya, jawabnya adalah 32 karena negatif dikali negatif adalah positif. Sekarang kita tukar ya, karena sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Negatif 8 dikali negatif 4. Ya, 32 adik-adik. Nah, ternyata terbukti di sini. Sekarang kalau negatif dikali positif atau kebalikannya positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Kita buktikan. Negatif 8 dikali 7. Pasti jawabnya negatif karena sudah ada negatifnya di situ. Ya, negatif 56. Kita balik 7 dikali negatif 8. Ya, sama, negatif 56. Negatif 9 dikali 5. Ya, negatif 45. Kita balik 5 dikali negatif 9. Jawabnya negatif 45. Nah, adik-adik, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif itu berlaku pada perkalian bilangan bulat. Sekarang kita belajar di sifat asosiatif perkalian bilangan bulat. Sifat asosiatif adalah pengelompokan operasi hitung adik-adik, seperti yang kita pelajari pada penjumlahan. Di sini Kak Citra sertakan rumus perkaliannya.
Contoh di sini, 5 dikali dalam kurung 2 kali 8. Nah, adik-adik, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 8 adalah 16. 16 dikali 5 adalah 80. Nah, apakah sama jika pengerjaannya dibalik seperti ini? 5 dikali 2 dulu, baru dikali 8. 5 dikali 2 adalah 10. Dikali 8 adalah 80. Ternyata jawabannya sama. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Negatif 6 dikali 4 lalu dikali 5. Negatif 6 dikali 4 jawabnya adalah negatif 24. Sekarang negatif 24 dikali 5 adalah negatif 120. Sekarang yang kita kerjakan belakang adik-adik, belakang dulu. Negatif 6 dikali 4 dikali 5 ya. Nah, kita kerjakan yang belakang dulu, yang dikurung ini. 4 dikali 5 adalah 20 dikali negatif 6. Ya, negatif 120. Ternyata hasilnya sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat asosiatif itu berlaku pada perkalian bilangan bulat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang sifat distributif penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, sifat distributif atau sifat penyebaran itu harus perkalian dan penjumlahan adik-adik ya. Jadi kalian harus tahu nih, ada perkalian, ada penjumlahannya. Contohnya di sini A dikali B ditambah C, B ditambah C-nya dalam kurung, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dengan syarat A, B, dan C-nya adalah bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. 10 dikali 5 ditambah 9. Nah, kita sebarkan adik-adik. 10 dikali 5 baru ditambah 10 dikali 9. Jadi bilangan yang di luar ini dikalikan bilangan yang di dalam kurung. 10 dikali 5 adalah 50. Ditambah 10 dikali 9 adalah 90. 50 ditambah 90 adalah 140. Kita lihat contoh berikutnya. 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, ini pengerjaannya bisa disebarkan. 25 dikali negatif 4 ditambah 25 dikali negatif 2. 25 dikali negatif 4 adalah negatif 100. Ditambah 25 dikali negatif 2 adalah negatif 50. Negatif 100 ditambah negatif 50 adalah negatif 150. Nah, demikian tadi adik-adik kita yang sudah belajar tentang sifat operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Ternyata di sini perkalian bilangan bulat itu juga bersifat komutatif, asosiatif, dan distributif, asalkan distributifnya ini bertemu dengan perkalian. Juga bisa bertemu dengan penjumlahan. Nah, perkalian ini juga bisa bertemu dengan pengurangan adik-adik untuk sifat distributifnya. Nah, adik-adik coba pelajari lebih lanjut. Kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.